Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini, semoga tidak menyurutkan semangat Ananda untuk terus giat belajar. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Perkenalkan, nama Ustazah Rahmayana. Ustazah mengampu mata pelajaran seni budaya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas topik mengenai seni rupa, yaitu menggambar ilustrasi. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk melakukan doa sebelum belajar ya. Yuk kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ridni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah ya. Untuk materi kita, ada yang namanya kompetensi dasar, memahami prosedur menggambar ilustrasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda harus bisa menjelaskan konsep, ya, jenis, alat dan bahan, dan langkah-langkah menggambar ilustrasi. Dan insya Allah Ananda juga harus bisa menggambar ilustrasi. Sebelumnya ada yang sudah paham gak ya? Atau ada yang sudah pernah dengar nih kata-kata ilustrasi? Nah, jadi ilustrasi ini adalah sebagai yang sering diartikan sebagai fungsi ya. Sebagai fungsi untuk menjelaskan sesuatu menjadi lebih jelas ya. Nah, sehingga dapat lebih bermakna dan lebih menarik untuk dilihat ya. Jadi itu yang disebut dengan ilustrasi ya. Ilustrasi ini memiliki fungsi. Nah, yang pertama untuk menarik perhatian banyak orang ya kan. Pasti ketika kita membaca sebuah majalah pasti banyak gambar-gambar yang diberikan di sana. Nah, itu salah satu fungsinya sebagai menarik perhatian dari orang atau pembacanya ya. Nah, yang kedua berfungsi sebagai memperjelas suatu tulisan. Nah, pasti Ananda sekalian jika menemui sebuah buku yang isinya semua tulisan, pasti kita malas ya membacanya, bukan malas sih, tapi yang membosankan gitu ya. Jadi dengan adanya ilustrasi ini bisa memperjelas suatu tulisan dengan singkat dan padat sehingga setiap pembaca akan senang membaca sebuah majalah atau tulisan ya. Yang ketiga sebagai sarana mengungkapkan pengalaman dalam menggambar ya. Jadi Ananda semuanya bisa menuangkan bakat menggambar Ananda di dalam sebuah laporan atau contohnya sebuah berita ya. Jadi mungkin ada berita banjir atau ada berita kebakaran. Nah, di situ Ananda bisa meluapkan cerita yang telah Ananda dapatkan melalui gambar ilustrasi gitu. Jadi apa yang pernah terjadi atau pengalaman hidup Ananda yang pernah Ananda rasakan ini bisa dituangkan ke dalam gambar ilustrasi. Nah, yang keempat sebagai rangkuman atau memberikan gambaran singkat dari isi tulisan sehingga pembaca tidak perlu membaca lagi dengan banyak sampai habis buku. Dan dengan adanya gambar ilustrasi ini, jadi seorang pembaca bisa dengan mudah membacanya karena telah disingkat menjadi gambar ilustrasi ya. Yang kelima sebagai nilai keindahan dalam perwajahan ya. Jadi segala sesuatunya pasti akan terlihat menarik ya, terlihat menarik untuk dibaca dan banyak peminatnya jika sebuah
karya itu kita membuatnya dengan keindahan ya, sehingga tidak membosankan untuk dibaca. Nah, jadi itu dia pengertian dan fungsi menggambar ilustrasi. Nah, ada juga nih jenis-jenis menggambar ilustrasi. Ada yang pertama, gambar ilustrasi dengan jenis atau gaya dekoratif. Nah, dikatakan dekoratif yang seperti apa nih Ustazah? Yang disebut dengan dekoratif apabila perwujudan gambarnya ini bersifat menghias ya, atau mendekor dengan cara menstilasi, dan ini sesuai dengan sifatnya ya. Jadi gaya dekoratif ini sangat cocok digunakan untuk menghias halaman majalah atau koran yang kosong. Pasti Ananda semuanya pernah ya membaca majalah atau koran ya. Gaya dekoratif ini juga bisa loh digunakan untuk menghias tata panggung atau ruangan pesta. Jadi bukan hanya untuk menggambar ya. Selanjutnya ada jenis atau gaya gambar ilustrasi karikatura. Nah, apa sih karikatura ini? Karikatura ini juga terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada karikatur dan yang kedua ada kartun. Karikatur ini artinya bersifat menyindir atau melebih-lebihkan sesuatu. Nah, tujuannya untuk apa? Memberikan kritik atau perlawanan sosial gitu ya. Jadi kan karikatur ini sering disebut seni merusak wajah objeknya karena penggambar ini dituntut mengubah ciri-ciri fisik. Yang paling sering itu terutama raut wajah ya. Jadi raut wajah dibuat sedemikian rupa hingga menggelikan. Nah, tapi tetap memperhatikan ciri-ciri fisik model karikatur agar mudah dikenali ya, seperti contoh. Nah, selanjutnya ada kartun. Pasti Ananda suka nonton kartun ya. Sering kartun ini ditampilkan di televisi ya. Jadi kartun ini adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur karena berisikan humor ya. Jadi kartun ini bisa berupa tokoh binatang, bisa juga manusia. Nah, kartun juga selain di televisi juga banyak dijumpai pada majalah, surat kabar, dan komik. Komik juga pernah lihat ya. Komik juga banyak gambar dan banyak tulisan atau cerita yang sudah disingkat ya. Ada juga yang namanya jenis atau gaya representatif. Nah, yang disebut dengan representatif adalah ini yang dimaksud dengan perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata ya. Jadi ini kebalikan dari karikatur. Jadi kalau misalnya Ananda ingin menggambar sebuah objek, nah hasil gambar itu akan sangat mirip dengan objek tersebut tanpa mengurangi apapun dan menambahkan apapun ya. Nah, jadi itu dia jenis-jenis menggambar ilustrasi. Lalu apa saja sih Ustazah yang termaksud ke dalam objek menggambar ilustrasi? Jadi objek menggambar ilustrasi ini ada 3. Yang pertama manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, yang paling penting diperhatikan saat membuat gambar ilustrasi menggunakan objek manusia yaitu proporsi ya. Apa itu proporsi? Proporsi artinya perbandingan bagian per bagian ya, atau perbandingan bagian dengan keseluruhan dari tubuh manusianya ya. Yang kedua ada anatomi ya. Jadi anatomi ini adalah kedudukan atau struktur tulang dan otot yang menentukan besar kecilnya dan cembung cekungnya tubuh manusia sehingga memengaruhi keseluruhan bentuk tubuhnya. Nah, itu dia yang harus diperhatikan saat kita hendak menggambar gambar ilustrasi menggunakan objek manusia ya. Yang kedua binatang. Jadi dalam menggambar binatang ini pada prinsipnya sih sama ya, hampir sama lah dengan menggambar manusia tadi ya, yaitu menggambar dengan memperhatikan proporsi dan anatominya ya. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Jadi pada umumnya karakter tumbuhan digunakan untuk latar pelengkap atau penjelas dari suasana yang diinginkan, baik itu berupa tema yang tokohnya manusia ataupun binatang ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan ini sering digunakan sebagai pelengkap dari kedua objek yang manusia dan binatang tadi ya. Nah, jadi Ananda semuanya harus memiliki
alat dan bahan menggambar ilustrasi ya. Yang pertama ada kuas, ini sama seperti pertemuan kita yang pertama, tapi ada sebagian bahan atau alat yang ditambahkan ya. Yang kedua ada cat minyak. Yang ketiga ada rapido ya. Jadi rapido ini merupakan suatu alat gambar yang dapat dipakai untuk membuat garis panjang dengan tinta yang tidak terputus ya, dan memiliki ujung bulat dengan tingkatan ukuran. Nah, yang keempat ada pensil ya, pensil tahu ya, ini digunakan untuk membuat sketsanya. Nah, yang kelima ada konte. Konte ini menyerupai pensil ya, tetapi lebih lunak dan tanpa kayu pembungkus. Biasanya alat ini dipakai untuk menggambar potret atau pemandangan ya. Jadi ada pula alat gambar sejenis konte, yaitu pastel ya. Ini mirip dengan konte. Konte dan pastel itu mirip, sama lah bisa dibilang. Yang sifatnya warnanya lebih lembut lah kalau yang pastel ya. Selain itu juga ada alat atau alat gambar berupa krayon. Nah, tahu krayon kan? Kalau di krayon ini mengandung campuran minyak ya. Yang keenam ada cat air. Cat air ini tahu ya. Ini gunanya untuk menggambar atau mewarnai bagian-bagian yang ingin terlihat lebih transparan ya. Nah, jadi di dalam menggambar ilustrasi juga ada yang namanya teknik ya. Ada teknik menggambar kering dan teknik menggambar basah. Ini ada contohnya. Jika yang kering ini sering menggunakan pensil ya, konte, krayon ya, itu yang sering digunakan. Kalau misalnya yang basah ini menggunakan cat air atau cat minyak. Selanjutnya, kita harus tahu nih langkah-langkah atau prosedur menggambar ilustrasi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu gagasan atau ide pokoknya. Jadi gagasan yang dimaksud ini adalah tujuannya untuk memberikan sasaran dari ilustrasi yang dibuat ya, misalnya untuk ilustrasi buku pelajaran, cerita, sampul buku, majalah, hiasan, koran, atau dekorasi ruangan ya. Jadi Ananda tentukan dulu ya, mau dibuat ilustrasi di mana ini, sebagai apa gitu ya. Yang kedua ini membuat sketsa. Jadi sketsa ini merupakan wujud sederhana dari sebuah gagasan. Nah, jadi wujud sketsa ini biasanya berupa gambar garis yang sudah membentuk objek ya. Jadi sketsa ini cukup menggunakan pensil dengan goresan yang tipis. Nah, yang ketiga ini mewarnai. Jadi setelah selesai membuat sketsa, langkah berikutnya adalah mewarnai gambar tersebut dengan pewarna. Misalnya menggunakan pensil warna ya, cat air, krayon ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, penyelesaian akhir. Jadi langkah terakhir ini adalah proses menggambar dengan mengamati gambar ya. Jadi gambar diamati secara keseluruhan, dan apabila masih ditemui kekurangan pada gambar, nah di proses akhir inilah gambar dapat disempurnakan ya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini mengenai menggambar ilustrasi. Nah, selanjutnya Ananda bisa mencatat atau meringkas materi yang telah Ustazah berikan, dan untuk evaluasi pembelajaran Ananda bisa mengisi link yang akan Ustazah bagikan. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa lagi ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukilah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kira-kira materinya? Insya Allah materi ini mudah dipahami ya. Dan jika memang ada yang kurang dipahami, mari kita diskusikan bersama ya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.